ini. Dan ibadah kita hari ini, kita masih ibadah di rumah masing-masing. Dan saya akan pimpin dari gereja. Dan ibadah ini kita recording di YouTube kita ya Bapak Ibu. Mari siapkan diri Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Dan kita akan menyanyikan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat pujian bersama-sama. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
bersyukur kepada Dia yang olehnya kita ada sampai hari ini. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Dia karena keselamatannya bagi kami. Kami meninggikan Raja dan Tuhan kami selama-lamanya. Kami mau bersorak bagimu, sebab Kau Allah kami, Kau kekuatan kami, Kau selamanya bagi kami. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Dia. Kita kuat, kita ada, kita sehat sampai hari ini karena berkat anugerahnya, karena kemurahannya yang dahsyat buat kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biar ibadah kami dilawat oleh Tuhan. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yang beribadah di rumah-rumah, yang berkumpul bersama keluarga-keluarga kami, kami percaya Allah juga ada di tengah-tengah kami. Biar pujian hormat kami untuk Tuhan yang memberkati kami hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tidak ada kekuatan lain kecuali firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dan yang merindukan suara Tuhan akan dikuatkan dan diberkati. Jangan menjadi lemah. Pegang firman hari ini supaya kita semuanya kuat di dalam Tuhan menghadapi berbagai macam pergumulan. Mari angkat pujiannya kembali. Yakini dan imani nyanyian lagu ini, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk kita menjalani kehidupan di masa-masa sukar ini.
Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu kuat, dan sumber kekuatan kami orang-orang percaya. Hari ini kami menantikan Tuhan dalam ibadah ini. Dan kami percaya, kalau kami menanti-nantikan Tuhan, kami diberi kekuatan yang baru. Biar firman yang kami dengar, firman yang mengokohkan, meneguhkan kami, firman yang memberikan pengharapan, dan firman yang di dalamnya kami terus semakin bergairah, sekalipun ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Berbicara dan ajar kami Tuhan. Kami buka hati kami, Engkau yang kurindukan, suara-Mu yang kurindukan, firman-Mu yang kurindukan. Kami lelah, kami butuh Tuhan memberi kekuatan hari ini firman-Mu. Berbicaralah dan ajar kami, biar setiap telinga yang mendengar pemberitaan firman hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan pengalaman hidupnya dan memberikan nasihatnya, dan juga contoh bagaimana Paulus belajar menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidupnya. Filipi pasal yang keempat kita akan baca bersama-sama. Mari buka Alkitab saudara, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai 13 saja, 2 ayat, mari kita renungkan. Yang pertama yang kita perlu cerna dari ayat-ayat yang kita baca begini Bapak. Paulus berkata, saya tahu apa itu kelimpahan, saya tahu apa itu kekurangan. Tapi dalam segala perkara, saya belajar. Apa yang dipelajari? Kalau toh aku dalam kekurangan, aku tidak marah dan tidak menyalahkan Tuhan, dan tidak juga mundur dan imanku menjadi lemah. Toh kalau aku kenyang atau aku berkelimpahan, aku tidak menjadi sombong dan juga tidak meninggalkan Tuhan. Itu Paulus. Mari hari ini dengar baik. Hidup manusia itu seringkali diperhadapkan dengan berkelimpahan. Ada kalanya berkelimpahan, ada kalanya kita kurang. Ada kalanya kita mengalami kemenangan, ada kalanya kita belum menang karena masih bergumul. Ada kalanya hidup ini suasana baik-baik, kita bisa bekerja, bisa beribadah, bisa beraktivitas dengan bebas. Tapi hari ini ada kalanya kita berhadapkan dengan satu situasi yang cukup mencekam, serba terbatas dalam berbagai macam kegiatan. Ini hidup, dan ini kenyataan hidup. Suka nggak suka, mau nggak mau, ini bukan pilihan, tapi ini kenyataan hidup. Suka nggak suka, kita harus menghadapinya. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi sebuah kenyataan pada waktu kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang begitu rumit dan susah ini? Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Kalau aku diperhadapkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Kenapa? Karena Paulus mengandalkan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, saya berdoa dan berharap kepada kita semua, dalam situasi seperti ini, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan pimpinan, jangan menyalahkan gereja, dan jangan mencari kesalahan orang lain. Mari kita belajar bersama-sama hari ini
Kalau ini Tuhan izinkan ada dan kita hadapi situasi sekarang ini, sebenarnya Tuhan mau uji iman kita. Yakobus berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, pencobaan-pencobaan. Karena pada akhirnya kita berkata, imanmu akan teruji bagaikan emas yang sangat murni. Pergumulan, tantangan, masalah yang Paulus hadapi membuat Paulus semakin kokoh, semakin dimurnikan, semakin bergairah dalam pelayanan. Pada waktu Paulus mendapatkan pujian dan bantuan dari banyak jemaat, Paulus juga tidak berbesar hati dan menjadi sombong dan melupakan banyak hal, tidak. Paulus tetap rendah hati dan dia berkata, kalau toh aku ada sampai hari ini, itu karena anugerah dan kemurahan. Mari kita belajar kepada seorang rasul yang hebat, Paulus namanya. Kalau hari ini kita sedang diperhadapkan berbagai macam pergumulan masalah, jangan marah, jangan tinggalkan Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus mencari Tuhan. Itu yang pertama dari ayat yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita lihat begini. Segala perkara. Paulus berkata segala perkara. Segala perkara itu perkara apa saja. Bisa juga disebut perkara yang besar, juga bisa disebut perkara yang kecil. Mari perhatikan baik-baik. Segala perkara, segala persoalan, segala masalah, segala macam tantangan, baik yang besar dan yang kecil, dan apapun bentuknya, Paulus berkata, saya bisa menghadapi. Saya bisa menghadapi. Saya mampu menghadapi. Kenapa? Alkitab berkata, karena saya punya kekuatan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Waktu-waktu yang lalu kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang kecil mungkin. Tidak sebesar sekarang. Bapak Ibu, kalau kita lihat situasi hari-hari ini, bukan hanya bicara kematian dan sakit di rumah-rumah sakit atau orang-orang terisolasi, tapi dampak hari-hari ini dari COVID-19 adalah banyak orang yang kena PHK, banyak usaha yang sementara tutup, dan kemungkinan besar tidak menjalankan usahanya, dan tentunya banyak menanggung beban dan pergumulan. Ada banyak orang-orang yang kerja harian dan hari-hari ini susah untuk mendapatkan sumber kehidupan. Kalau hari-hari kemarin kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kecil, masalah-masalah kecil, dan hari ini kita diperhadapkan dengan persoalan yang besar. Paulus berkata begini, segala perkara, masalah kecil aku bisa menghadapi, masalah besar pun aku bisa menghadapi. Bagi Paulus bukan besar kecilnya masalah. Bagi Paulus dengan siapa dia menghadapi masalah, ini yang penting. Sekali lagi, bagi Paulus bukan besar kecilnya persoalan. Yang jadi masalah adalah dengan siapa menghadapi persoalan. Daud pernah diperhadapkan dengan persoalan yang besar, dengan Goliat yang hebat. Daud juga pernah diperhadapkan dengan persoalan Saul yang mengejar-ngejarnya. Daud juga pernah diperhadapkan dengan singa dan beruang di padang pada waktu dia menggembalakan kambing domba. Tapi atas semua pergumulan yang Daud alami, buat Daud gak jadi persoalan. Beruang dan singa bisa dihadapi, Goliat bisa dihadapi, bahkan Saul yang mengejar-ngejar pun bisa dihadapi. Bukan persoalan besar kecil dan apapun persoalan. Paulus berkata, bukan masalah itu, tapi persoalannya dengan siapa kita menghadapinya. Mari belajar hari ini. Jadi mungkin saudara tidak terbiasa dengan persoalan yang besar hari ini, seperti hari ini. Karena kita selama ini belum pernah menghadapi persoalan COVID-19 yang sehebat ini, yang seheboh ini, yang
menjadi persoalan bagi bangsa-bangsa. Memang kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Tapi dengar baik, segala perkara, masalah apapun, masalah besar, masalah kecil, kalau kita tahu dengan siapa kita menghadapi, kita akan bisa memenangkan pergumulan itu. Paulus berkata begini, semua persoalan besar kecil, segala perkara, aku dapat hadapi. Aku dapat tanggung di dalam Dia, Yesus, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Di dalam Dia. Kalau saya terjemahkan dengan bebas begini, saya bisa menghadapi seluruh persoalan saya besar atau kecil karena Yesus yang menanggungnya, Yesus yang menjaminnya. Karena Dia yang ada di dalamku, karena kuasanya yang ada di dalamku, dan oleh kekuatan Dia, oleh kekuatan Kristus yang bangkit, saya bisa. Nah, dari ayat ini saya mau sampaikan begini. Paulus seakan-akan berkata begini, saya, Paulus, terbatas menghadapi berbagai macam pergumulan. Saya, Paulus, sebagai manusia, saya terbatas dengan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, baik yang besar maupun yang kecil. Saya manusia yang terbatas. Tapi dikala saya mengandalkan Tuhan, dikala saya mengandalkan kekuatan ilahi, kekuatan yang tak terbatas, maka saya yang terbatas dimampukan oleh Tuhan yang tak terbatas itu. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita sadar, sehebat-hebatnya kita yang terbatas, Bapak Ibu. Dengan COVID-19, siapa yang tidak takut? Semua orang takut. Orang terpelajar takut, orang tak terpelajar takut, orang sederhana takut, orang yang hebat pun takut. Orang miskin takut, orang kaya takut. Orang yang punya pangkat dan yang tidak punya pangkat pun takut. Orang yang tidak punya harta takut, orang yang berkelimpangan harta pun takut. Semua orang dalam kondisi ketakutan hari-hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita terbatas. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan menunjukkan bahwa kita terbatas. Karena memang kita terbatas. Kalau mau jujur, sehebat-hebatnya manusia, belum ada obat atau pencegah dari virus ini. Itu menunjukkan keterbatasan manusia. Yang tidak terbatas, yaitu kuasa Allah, kuasa kebangkitan. Kalau itu tinggal dalam hidup kita, Paulus berkata, aku dapat menanggungnya sekalipun aku terbatas, karena Dia tidak terbatas buat hidup kita. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam kitab Yohanes berkata begini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Atau kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Artinya apa? Kalau roh Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan punya kehidupan yang tetap tegar dan kuat. Apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan bisa. Yeremia berkata, orang yang mengandalkan Tuhan diberi kekuatan dan berkat yang hebat dan luar biasa. Saya menghimbau kepada jemaat semua yang hari ini beribadah bersama-sama dengan keluarga. Stop menyalahkan. Hadapi pergumulan hari ini dengan kekuatan yang ada di dalam Tuhan, yang setiap hari kita andalkan untuk hidup kita. Itu sebabnya biar lewat renungan firman hari ini,
Jadikan Tuhan, sekali lagi, jadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan saudara untuk menghadapi pergumulan hari-hari ini. Sekali lagi, kekuatan kita terbatas. Jadikan Tuhan sumber satu-satunya kekuatan menghadapi pergumulan hari-hari ini. Saya berharap tidak ada orang yang menjadi lemah, tidak ada orang yang menjadi hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tuhan punya banyak cara menolong, memberkati kita. Yang penting kita menjadikan Tuhan sumber kehidupan dan pengharapan. Sekali lagi Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan dari Tuhan ada padaku untuk menghadapi pergumulan hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi saya berdoa supaya kita kuat dengan kuat kuasa-Nya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa aku takkan goyah. Renungkan firman hari ini. Paulus berkata, ada kalanya kita diperhadapkan dengan masa-masa sukar, masa-masa kekurangan. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan masa-masa yang aman, nyaman, dan tenteram. Tetapi juga ada masa-masanya kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman dan tidak baik. Tapi bagi Paulus, apapun yang dihadapi, tidak pernah dia menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan Tuhan. Dia menghadapinya dengan hati bersyukur. Tidak pernah dia marah dengan Tuhan dan siapapun. Karena Paulus sanggup menghadapi semuanya itu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ingat baik, kita terbatas, kita lemah, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan pengharapan itu. Dan dia berkata, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini dengar firman, mengerti firman, hidupi firman, dan yakini firman, supaya engkau kuat di dalam Tuhan di masa-masa sekarang ini. Mari angkat pujian sekali lagi, dengan iman dan percaya, dengan penuh pengertian bahwa kita sedang menyanyi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami hari ini Tuhan, kami yang merindukan Kau, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara yang mengerti firman hari ini dan mengimaninya, engkau boleh taruh tangan di dadamu dan saya mau berdoa kepada-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini beribadah. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, sekalipun pergumulan ini sangat berat, kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Kami tidak akan ingkar akan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami tidak akan mencari alasan menyalahkan banyak orang di sekitar kami. Tapi hari kami belajar menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami akan cakap menghadapi hari-hari ini. Karena sumber kekuatan kami adalah Tuhan. Sumber rumah tangga kami adalah Tuhan. Sumber ekonomi kami adalah Tuhan. Sumber penghiburan kami adalah Tuhan. Karena itu hari ini berkati seluruh dan jemaat. Kuatkan kami, teguhkan kami, berkati kami. Biar ibadah hari ini, ibadah yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera, kami semua dikuatkan dan Kristus ditinggikan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi berkati umat, jamah dan lawat hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya berdoa dan berharap kita tetap saling mendukung dalam doa. Setiap saat, setiap berdoa, Alkitab berkata bahwa kita harus saling mendoakan satu sama yang lain di antara orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Itu ya. Oke, saudara, selama peraturan pemerintah belum dicabut berkaitan dengan stay at home, ya kita tetap beribadah di rumah masing-masing.
nanti gereja hamba Tuhan melayani Bapak Ibu lewat pelayanan seperti hari ini. Dan tentunya ada renungan harian kita yang setiap pagi dikirim buat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada persoalan-persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi dan butuh kekuatan khusus, doa khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan, bisa menghubungi saya dan dua staf gembala atau nomor telepon gereja, ya. Yang berikutnya, kita tetap berdoa buat bangsa kita supaya Indonesia mampu, sanggup menghadapi pergumulan COVID-19 dan supaya persoalan ini segera dan cepat dilalukan oleh berkat kekuatan doa orang-orang percaya dan tentunya Tuhan yang punya cara. Tetap bergairah, tetap bersemangat, tebar senyum, tebar kata-kata yang menguatkan, bukan tebar ketakutan. Lebih banyak berbicara yang menguatkan, lebih banyak berbicara yang menguatkan daripada berbicara yang menakutkan, ya. Saya berdoa dan berharap, dan saya juga ingin mendengar bahwa dalam situasi seperti ini, sekalipun saya tidak bisa berjumpa dengan saudara, berjumpa langsung, Paulus berkata, minimal aku mendengar imanmu tetap kokoh di dalam Tuhan. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan, Bapak Ibu boleh transfer ke rekening gereja seperti yang ada di layar YouTube Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sebelum saya doa berkat, nanti kita berdoa buat bangsa kita, buat Indonesia, ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Sekali lagi kami bersyukur, kami memuji-Mu karena Allah hadir di antara orang-orang percaya. Seperti yang Alkitab katakan, dua tiga orang berkumpul dalam namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, maka Allah akan berperkara atas kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami berdoa buat setiap keluarga jemaat yang hari ini mendengar firman-Mu, atau siapapun kami yang mengikuti ibadah hari ini lewat YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, meneguhkan. Kiranya tangan Tuhan yang hebat yang menopang kami semua. Kiranya perlindungan Allah yang sempurna atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan tetap punya cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup kami setiap hari. Karena Engkau gembala yang baik bagi kehidupan kami orang-orang percaya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa pemerintahan kami. Kiranya Tuhan yang hebat dengan kekuatan kuasa-Nya yang akan melawat bangsa dan negeri kami. Kiranya badai COVID Corona ini, epidemi ini, Tuhan segera berlalu, akan segera berlalu. Dan karena perbuatan yang hebat buat bangsa kami, karena Tuhan mengasihi bangsa kami berdoa Tuhan menguatkan semua orang yang ada di negeri ini. Dan biarkan kami teduh di dalam Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Berkati para pemimpin negeri kami, berikan hikmat marifat surgawi. Berkati dokter dan perawat, serta berkati setiap rumah sakit. Kiranya dengan pertolongan para medis, setiap persoalan atas bangsa kami, atas masyarakat negeri ini,
segera tertangani dengan baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Dan sepanjang minggu ini, penyertaan yang hebat, tangan yang kuat, Ia akan memimpin hari-hari kami. Karena itu saudara jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah segala berkat anugerah yang melimpah yang datang dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan yang diberkati bersama berkata amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi di minggu yang akan datang lewat ibadah yang sama. Amin.